Pak Esra, saya berdiskusi dengan orang Yahudi di media sosial. Saya bertanya, apakah dalam pandangan Yudaisme, orang-orang di luar Yahudi tidak memiliki kepastian keselamatan karena tidak meyakini dan melakukan 613 mitzvot? Mereka menjawab bahwa semua manusia akan selamat jika melakukan dua hukum Allah. Bagi Yahudi, dengan melakukan hukum Taurat, dan bagi non-Yahudi, harus melakukan 7 hukum Nuh atau yang disebut sebagai Noahide Laws. Mohon dijelaskan Pak Pendeta. Terima kasih untuk penjelasan Bapak Pendeta. Nah, jadi hukum Nuh atau Noahides ini juga dikenal sebagai Sheva Mitzvot Bnei Noah. Jadi mereka orang Yahudi percaya bahwa ada 7 hukum Nuh yang itu berlaku secara universal. Itu dari Nuh kepada anak-anaknya dan berlaku secara universal bukan hanya untuk orang Israel, tapi bahkan untuk semua orang di dunia ini. Nah, apabila orang mau selamat, ya bahkan juga bukan hanya orang Yahudi, tapi termasuk orang-orang di luar Yahudi, apabila mau selamat, maka minimal mereka melakukan 7 hukum Nuh itu. Nah, 7 hukum Nuh itu apa saja? Nah, 7 hukum Nuh itu pertama adalah larangan menyembah berhala. Orang tidak boleh menyembah berhala. Orang hanya boleh menyembah Allah atau Tuhan yang Esa. Itu hukum pertama. Lalu hukum yang kedua adalah larangan untuk mengutuk nama Tuhan. Mereka tidak boleh mencemarkan nama Tuhan. Dan itu seperti hormatilah dan kuduskanlah nama Tuhan, ya, atau jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan seperti yang terdapat dalam 10 hukum. Itu hukum Nuh yang kedua. Lalu hukum yang ketiga adalah larangan membunuh, di mana manusia dilarang membunuh secara tidak sah. Memang ada pembunuhan yang sah, seperti misalnya hukuman mati, pelaksanaan hukuman mati. Tapi pembunuhan yang tidak sah itu tidak boleh dilakukan. Itu dalam hukum Nuh yang ketiga. Lalu hukuman mati, hukum yang keempat itu adalah dilarang mencuri, yaitu mencuri milik orang lain atau harta milik orang lain, dan itu setara juga dengan 10 hukum, yaitu jangan mencuri. Lalu yang kelima, larangan hubungan seksual yang tidak sah. Jadi semua pelaksanaan hubungan seksual yang tidak sah, misalnya berhubungan seks di luar pernikahan, itu perzinahan, atau berhubungan seks dengan yang bukan pasangannya, atau berhubungan seks dengan binatang, atau hubungan seks sesama jenis. Nah, semua itu termasuk pelanggaran dosa seksual, dan itu larangan itu ada di dalam hukum yang kelima dari hukum Nuh ini. Lalu yang keenam adalah larangan bercerai. Untuk suami istri tidak boleh bercerai, ya. Nah, lalu yang ketujuh yaitu larangan makan anggota tubuh yang masih hidup. Jadi misalnya daging hewan yang masih hidup itu tidak boleh dimakan, dan hewan kalau disembelih itu harus dengan aturan-aturan tertentu. Nah, semua itu dipercaya berlaku universal seperti saya katakan tadi, maka orang-orang di luar orang Yahudi itu bisa diselamatkan minimal mereka taat kepada 7 hukum Nuh itu. Nah, bagaimana pandangan Kristen? Ya, pandangan Kristen ya jangankan 7 hukum Nuh yang tidak ada dalam Alkitab. 10 hukum yang ada dalam Alkitab pun itu bukan persyaratan untuk selamat kalau ditaati. Ingat bahwa di dalam terang perjanjian baru, orang selamat bukan karena berbuat baik. Orang selamat bukan karena ketaatannya kepada Taurat. Selamat itu karena iman kepada Kristus. Nah, setelah beriman pada Kristus baru dia mulai taat. Jadi taatnya itu adalah akibat dari keselamatan. Ya, setelah keselamatan, bukan sebelum keselamatan menjadi syarat keselamatan, ya. Nah, itu dalam pandangan Yahudi begitu. Tapi kita kan di dalam Alkitab kita tidak ada hukum Nuh semacam itu, ya. Tapi sekali lagi persoalannya adalah bahwa orang tidak diselamatkan karena ketaatan kepada hukum Taurat, melainkan hanya iman kepada Kristus Yesus saja.